Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sefan Dipta. Di sini saya ingin menjelaskan unit organisasi yang ditulis oleh Richard E. Rubin dalam bukunya yaitu Foundation of Library and Information Science. Ada sedikit konsistensi dalam bagian organisasi di berbagai jenis perpustakaan. Namun demikian, tiga kategori besar memberikan gambar umum tentang organisasi perpustakaan: layanan pengguna, layanan teknis, dan layanan pendukung. Yang pertama ada layanan pengguna. Istilah layanan pengguna ini dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada organisasi perpustakaan tertentu. Istilah ini dapat diartikan secara sempit, yaitu yang mencakup referensi, unit bidang subjek, dan subdivisi seperti perpustakaan cabang. Dapat diartikan luas juga, secara itu mencakup referensi, pinjaman atau perpustakaan, sirkulasi, layanan media, dan berbagai lingkungan perpustakaan, akademi, dan khusus. Sedangkan layanan dan e-learning. Selain itu, ketika kita mempertimbangkan daftar layanan pengguna di bawah ini, banyak layanan yang dijelaskan diduplikasi di perpustakaan umum dalam unit yang terpisah. Misalnya ada layanan dewasa dan ada layanan remaja. Yang pertama ada layanan informasi. Ketika seorang profesionalis membantu seorang yang mencari informasi, proses tersebut dinamakan sebagai layanan referensi. Sebagai orang yang berprofesional yang membantu dan saran dan menginstruksikan kepada pengguna dalam bentuk pengetahuan yang terekam. Perpustakaan yang lebih besar seringkali memiliki unit-unit yang dibagi berdasarkan subjek, yaitu sejarah, ilmu, pengetahuan, dan kesibukan berdasarkan usia anak-anak, dewasa, atau remaja, dan berdasarkan pengguna, yaitu tunanetra dan tunarungu, atau berdasarkan geografi, yaitu cabang atau perpustakaan yang didesentralisasi. Yang kedua ada pelayanan sirkulasi atau akses. Istilah sirkulasi ini menunjukkan aliran bahan masuk dan keluar perpustakaan. Baru-baru ini juga disebut layanan akses. Tugas utamanya yaitu membagikan dan menerima bahan perpustakaan dan memungut denda atas bahan terlambat ataupun hilang. Layanan akses juga dapat berpartisipasi dalam evaluasi dan memilih sumber daya digital. Yang ketiga ada layanan audio visual. Sesuai dengan namanya, jelas. Audio visual menyediakan berbagai media dan layanan konsultasi. Tapi tidak semua audio visual dimasukkan dalam divisi ini. Misalnya, meskipun DVD dapat ditemukan di AVI, masih dapat ditemukan di Departemen Musik atau Seni Rupa. Departemen tersebut berlokasi di unit sirkulasi. Ada pelayanan teknis. Secara historis, pembuat katalog di layanan teknis ini bertanggung jawab untuk menerapkan aturan dan praktek kompleks untuk deskripsi bibliografi suatu bahan. Sebenarnya ada 9 fungsi yang dilakukan oleh layanan teknis. Yang pertama itu ada identifikasi, yaitu menemukan barang-barang yang berpotensi bermanfaat untuk ditambahkan ke dalam koleksi. Dan yang kedua itu ada seleksi, yang dimana seleksi itu memutuskan item mana yang akan ditambahkan dan mana yang akan dikurangkan. Yang ketiga itu ada akuisisi. Akuisisi itu mengamankan item yang dipilih. Yang keempat ada organisasi. Organisasi itu mengindekskan dan membuat katalog barang-barang yang diperoleh dengan cara yang akan membantu pengguna untuk menemukan bahan-bahan tersebut. Yang kelima ada persiapan. Yang persiapan itu yang dilakukan adalah memberi label dan menyiapkan barang agar mudah diambil. Yang keenam ada penyimpanan. Penyimpanan itu menampung barang-barang yang telah disiapkan dalam unit-unit yang telah dipertimbangkan pelestariannya dalam jangka panjang, sekaligus memungkinkan para profesional staff list itu dalam dan pengguna akhir untuk mengakses bahan-bahan tersebut dengan mudah. Yang ketujuh itu interpretasi, yang dimana interpretasi itu membantu pengguna akhir menemukan materi yang sesuai. Yang kedelapan itu ada pemanfaatan. Pemanfaatan menyediakan peralatan dan ruang untuk memungkinkan staf dan pengguna akhir menggunakan barang yang diambil secara lebih efektif. Dan yang sembilan ada diseminasi. Diseminasi itu membangun sistem yang memungkinkan pengunjung untuk memperoleh dan menggunakan barang tanpa datang ke perpustakaan. Itu ada unit pendukung. Unit pendukung ini menyediakan layanan yang memungkinkan perpustakaan melakukan fungsi penting organisasi. Unit-unit tersebut itu meliputi administrasi, teknologi, dan sistem informasi ataupun ITS. Pemeliharaan sistem dan keamanan. Yang pertama ada administrasi. Di bawah kategori administrasi yang lebih luas terdapat kantor direktur, kantor bendahara, manajemen sumber daya manusia dan pemasaran, serta hubungan masyarakat. Yang kedua itu ada teknologi dan sistem informasi atau information technology and system. Mengingat sumber daya
fiskal dan manusia yang kini dikhususkan untuk teknologi, sistem dan jaringan informasi, serta peran penting mereka dalam menyediakan layanan penting perpustakaan. ITS itu menjalankan fungsi yang semakin penting. ITS juga memberikan saran dan berkolaborasi dengan staf dan vendor dalam perolehan, implementasi, dan penggunaan teknologi, serta sistem baru yang menyediakan pemeliharaan, perbaikan, dan pembaruan sistem sesuai kebutuhan, serta melatih staf mengenai sistem dan teknologi baru ataupun yang terkini, membantu dalam pengukuran dan evaluasi sistem dan teknologi, dan memastikan keamanan jaringan untuk mencegah virus ataupun penggunaan sistem yang tidak pantas atau tidak sah. Yang ketiga itu ada pemeliharaan fasilitas. Masyarakat mengharapkan fasilitas yang bersih, menarik, terpelihara dengan baik, penerangan yang baik, dan nyaman untuk bekerja. Pemeliharaan fasilitas ini memastikan bahwa bangunan dan lahan dipelihara secara efektif. Di perpustakaan yang lebih kecil, staf pemeliharaan mungkin juga melakukan beberapa fungsi keamanan dan membuat tampilan. Yang keempat itu ada keamanan. Baik staf perpustakaan maupun pengguna mengharapkan dan berhak mendapatkan perpustakaan yang aman. Kebutuhan keamanan bervariasi tergantung pada ukuran dan lokasi perpustakaan, dan dapat berkisar dari penanganan gangguan kecil hingga perilaku kriminal yang signifikan. Staf keamanan tersebut berpatroli di lokasi, memantau perangkat keamanan, menjaga pintu masuk dan keluar, atau pelanggan yang bermasalah, memberikan saran kepada administrasi mengenai proses dan prosedur keamanan, dan menghubungi pasukan keselamatan tambahan jika diperlukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.